Halo semuanya, kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen kelas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karen Ananda Victoria Leo. Saya sebagai moderator dan pemateri kedua, lalu Destinaka sebagai pemateri pertama, dan Kildas Febriana Siokain sebagai pemateri ketiga. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas dan layak, serta usaha. Manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungan kelas, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di kelas. Berikut tujuan manajemen kelas. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lambat. Yang ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Selanjutnya, prinsip manajemen kelas. Yang pertama ada prinsip kesiapan atau readiness, yaitu kesiapan belajar yang meliputi kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, dan faktor-faktor lain. Yang kedua ada prinsip motivation atau motivasi, itu tentang tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Berikutnya prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Selanjutnya prinsip persepsi, yaitu prinsip umum tentang makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Terus ada prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Yang terakhir ada prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Berikutnya ada faktor penghambat dan faktor pendukung manajemen kelas. Faktor penghambat yang pertama adalah adanya kegiatan sekolah yang mengorbankan jam pelajaran. Kedua, kelas yang mendapat jam pelajaran terakhir. Ketiga, siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. 4. Ada siswa kurang efektif di kelas. Dan yang kelima, siswa sering keluar masuk kelas dengan alasan kamar kecil. Untuk faktor pendukung, yang pertama, tersedianya fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti LCD di kelas. 2. Ada buku-buku perpustakaan yang memadai. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua, terjalinnya koordinasi yang baik antara guru-guru dan dukungan dari pihak sekolah. Perencanaan manajemen kelas ada 3, yaitu yang pertama, menyusun kalender pendidikan, Prota dan Komes dalam melaksanakan
proses belajar mengajar di kelas. Seorang guru dituntut untuk menyusun instrumen-instrumen pembelajaran. Di antaranya adalah instrumen tersebut adalah kalender pendidikan, program tahunan, dan program semester. Yang kedua, menyusun silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Yang ketiga itu menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengajar merupakan bagian yang terpenting dalam proses mengajar. Jadi dengan adanya RPP ini, seorang guru merasa lebih percaya diri dan berwibawa dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas karena mempunyai pedoman atau panduan dalam mengajar. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen kelas. Pelaksanaan manajemen kelas yang efektif dalam pembelajaran. Ketika dapat mewujudkan kondisi kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan yang seoptimal mungkin, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi interaksi pembelajaran, menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa, serta dapat membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat karakter siswa yang berbeda. Ada 3 sifat dan karakter siswa yang berbeda itu. Yang pertama, memotivasi siswa agar konsentrasi pada pembelajaran. Yang kedua, mengkondisikan siswa untuk siap belajar di dalam kelas. Yang ketiga, pemberian stimulus supaya dapat aktif di dalam kelas.